Kitab Ulangan pasal 31. Dari pasal 31 sampai yang terakhir, pasal 34, itu kitab Ulangan yang bab yang terakhir. Musa mau meninggal, perkataan Musa pada hari akhirnya. Saya membahas kitab Ulangan ini yang di depan dari perjanjian. Tetapi akhirnya apakah mereka sanggup untuk berpegang pada perjanjian ini? Mereka tidak bisa berpegang pada perjanjian dengan Tuhan ini, dan hari ini seperti tema hari ini, yaitu seperti kata Musa, mereka tidak berpegang pada perjanjian Tuhan. Kemarin Pastor Jason mengatakan baik, yaitu harus percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetapi mereka orang Israel tidak bisa melakukannya. Kita melihat di pasal 31, saya memberikan tema dalam sub kecil 3 bagian, ayat 1 sampai dengan 8, itu sub yang pertama. Mengikuti pemimpin mendapatkan ikatan perjanjian. Mengikuti pemimpin mendapatkan perjanjian. Mereka terus berjalan akan masuk menyeberangi sungai Yordan di tanah perjanjian. Dulu 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Sebelumnya Tuhan telah mengikat janji ke tempat perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Sekarang mereka masuk dalam perjanjian yang dijanjikan ini, yaitu tanah Kanaan. Yaitu satu perubahan yang besar sekali. Musa sudah tidak ada bersama mereka. Bagaimana mereka melakukannya, berjalan? Di depan masih banyak dengan raja-raja Kanaan. Jadi raja Kanaan ini apakah mereka bisa menang dalam berperang? Mereka membawa perjanjian ini, apakah mereka bisa melakukannya? Apakah Tuhan terus menyertai mereka seperti yang dijanjikannya? Sehingga banyak sekali masalah yang di sini dan juga perubahan. Dan di sini di kitab ini dikatakan khusus spesial akan juga diterangkan hukum Taurat. Bagaimana hukum Taurat ini? Ini harus dilakukan, tetapi apakah mereka bisa melakukannya? Musa telah mengatakan terlebih dahulu mereka tidak sanggup melakukannya. Kita melihat kitab Ulangan menjadi satu kitab. Di sini tertulis apa yang dikatakan Musa dan pengalaman yang dialami Musa dan orang Israel. Dengan mulut Musa dikatakan mereka ingat. Diteruskan, dibacakan, dan kapan kitab ini ditulis dan menjadi satu kitab? Yaitu setelah Raja Yosia menemukan hukum Taurat ini dan ditulis menjadi satu kitab dan disusun kembali. Hukum Taurat di masa itu seluruhnya sudah di zaman sebelum zaman Raja Yosia sudah tidak ada.
pada saat akhirnya sampai para imam membersihkan bait suci, mereka menemukan kitab hukum Taurat ini. Sebelumnya itu Raja Manase, dia raja yang jahat di mata Tuhan. Kelahiran Manase di kerajaan Yehuda sebelum sesudah Raja Manase, setelah Raja Hizkia. Mereka sudah dalam kutukan, akan dari pembuangan di Babel. Di situ dia lahir. Kemudian wafatlah Raja Hizkia. Raja Manase, mereka mengambilkan arwah-arwah, melakukan kegelapan, kemudian menutup bait suci. Orang-orang tidak lagi menyembah Allah. Sesungguhnya yang diterangkan, yang dikatakan di kitab Ulangan itu menerangkan di masa itu seperti yang dikatakan di kitab Musa di pasal ini. Kalau kalian pernah melihat kitab Yosua, paham apa saya maksud. Tetapi kitab hukum Taurat ditemukan lagi perlahan-lahan di kitab Ulangan, diperbaiki lagi, disusun kembali menjadi satu kitab. Dan kapan menjadi kitab Ulangan ini ada sampai pada tangan kita? Apakah di zaman Raja Yosea? Ada sebagian para ilmuwan mengatakan mereka setelah di dalam pembuangan, masa mereka dalam pembuangan, di masa pembuangan mereka kitab ini ditulis. Tapi bagaimanapun yang ditulis yaitu sejarah yang dialami oleh Musa. Kemudian apa yang dihadapi Raja Yosia seperti yang dikatakan oleh Musa di kitab ini. Tetapi setelah Raja Yosia dan raja-raja itu sampai Raja Hizkia, termasuk Yoyakin, raja-raja ini berbuat jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya di zaman Raja Jedia, runtuhlah kerajaan Israel. Kemudian Yehuda di pembuangan. Di dalam sejarah ini, setelah di pembuangan, apakah mereka menulis kembali menjadi satu kitab ini? Dalam keadaan demikian kita bisa melihat kitab Ulangan, baik Raja Yosea di masa Musa atau setelah di pembuangan, menanti kembali dari pembuangan. Ada satu persamaan, yaitu menghadapi era yang baru. Di masa Musa akan berlalu, masa pengembaraan berlalu, mau masuk era dalam perjanjian. Di zaman Raja Yosea ditemukan di masa lalu telah berlalu, yang baru dibangkitkan kembali, semua berhala diruntuhkan, dia menghadapi situasi yang baru.
tetapi akhirnya dia juga gagal. Tetapi pada saat ditaruh setelah dalam pembuangan, mereka ada 3 gelombang dalam kembali dari pembuangan. Perjanjian Tuhan dari pembuangan, mereka mengharapkan sekali akan kebangkitan ini. Kebangkitan akan datang, mereka kembali lagi dalam hukum Taurat, dan maka hukum Taurat, kitab Ulangan disusun kembali, juga termasuk 1 Samuel, 2 Samuel, dan kitab Raja-Raja. Mereka mengingatkan kembali akan sejarah mereka dan mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Hari ini kita dengan firman Tuhan yang berkelimpahan ini, kita berpegang pada untuk mengenal pada Tuhan, mengenal diri kita sendiri. Ini perkataan Musa yang terakhir bahwa mereka akan meninggalkan Tuhan. Mereka akan masuk tanah perjanjian, tapi tahu bahwa akhirnya mereka juga akan meninggalkan Tuhan. Sebab ini Tuhan sendiri yang berfirman. Di zaman raja-raja demikianlah terjadi. Dan akhirnya Israel, Yahuda, mereka di pembuangan. Mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan meninggalkan mereka. Dan sejarah ini ditulis. Hari ini kita menghadapi firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh harus mengenal akan Allah kita. Allah kita Maha tahu. Dia berkuasa atas segalanya. Kita harus mengenal Dia dan juga harus mengenal diri kita sendiri, dan lebih lagi harus mengenal para pemimpin yang dipakai oleh Allah sendiri. Karena dalam sejarah Tuhan yang memimpin dan berkuasa, bahkan setelah dalam pembuangan Tuhan tetap berkuasa. Mereka harus percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ini yang diterangkan dalam kitab Ulangan. Tetapi mereka bagaimana untuk percaya dan mengandalkan Allah? Seorang pemimpin itu sangat penting. Yosua sangat penting, yang mengangkat tabut perjanjian. Para imam-imam itu sangat penting. Orang Lewi sangat penting. Orang Israel, para tua-tua orang Israel dari suku-suku mereka sangat penting. Dan juga bagi kita hari ini, agar kita tahu akan pesan ini, kita harus mengenal Allah dan mengenal diri kita, dan juga harus mengikuti pemimpin kita. Mungkin kamu seorang pemimpin, mungkin kamu juga jemaat. Saling beradab di gereja. Ya, aku adalah pemimpin, kamu adalah jemaat. Di dalam masyarakat, di dalam perkumpulan, kamu juga adalah pemimpin. Di tempat itu kamu sangat penting. Bagaimana firman Tuhan dan janji Allah dalam pengenalan akan Allah, pesan ini diteruskan di bawah dalam perkumpulanmu, dalam kelompokmu, sehingga seluruh masyarakat bisa masuk dalam janji Allah dan mendapatkan perjanjian Allah, bukan meninggalkan Allah. Raja Yosia, demikian hati mereka
Bagaimana kita harus diberkati, tidak meninggalkan Tuhan, apalagi dalam pembuangan, bagaimana masuk dalam kebangkitan untuk mengenal Allah, mengenal pemimpin, dan mengenal akan firman Allah sendiri. Ayat 1 sampai dengan 8, mengikuti pemimpin mendapatkan perjanjian janji Allah. Di sini yang terpenting yaitu pemimpin yang memimpin, yaitu Tuhan sendiri. Kita harus mengenal Dia sendiri. Siapa pemimpin yang kedua? Yaitu pemimpin yang telah berlalu bagi orang Israel. Ini di ayat kedua, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Musa memberitahukan kepada orang Israel bahwa saya sekarang sudah berumur 120 tahun. Tuhan telah berfirman, aku tidak akan menyeberang sungai Yordan. Aku adalah memimpinmu 40 tahun. Tetapi aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Masa lalu kamu ada aku, kita bersama berjalan selama 40 tahun. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan, aku akan meninggal. Tetapi Yosua akan bersamamu Tuhan adalah pemimpin yang utama, yang pertama, dan yang kekal. Manusia ada satu generasi ke generasi pemimpin. Masa lalu Musa, dan era yang baru Yosua sebagai pemimpin. Ayat keempat, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og, raja orang Amori yang telah dipunahkannya terhadap negeri mereka. Ayat kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan Tuhan akan melaksanakan firman janjinya, akan memunahkan musuh-musuhnya. Maka kamu harus kuat dan teguh hati, dan juga harus berpegang akan ketetapanku. Aku adalah pemimpinmu, aku adalah Allahmu, aku akan memimpinmu, tetapi kamu harus berpegang kepada perintahku. Aku akan terus menggunakan Yosua untuk memimpinmu. Kamu kuatkan dan teguhlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, sebab Dia Allah yang menyertai. Generasi lama telah berlalu, generasi baru akan muncul. Seorang pemimpin sangat penting, dan juga pemimpin dari satu generasi ke generasi. Dan setiap generasi ada kebersamaan Tuhan. Tuhan menyertai dan membawa para jemaat rakyatnya untuk mendapatkan tanah perjanjian yang janjinya. Lalu di 7 juga dikatakan, kuatkan teguh hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama bangsa ini, negeri yang dijanjikan Tuhan ya. Dan juga dikatakan juga di ayat ke-8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Pemimpin generasi lama akan berlalu dan generasi yang baru, tetapi Tuhan akan tetap Dia sendiri yang akan memimpinmu.
mereka generasi pemimpin yang baru, Yosua akan memimpin mereka, Tuhan akan menyertainya. Di sini maka Musa berkata kepada Musa, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan akan menyertai para pemimpin, dia akan menyertainya. Maka seorang pemimpin jangan takut. Saya sendiri bersyukur pada Tuhan yang memanggil saya pulang. Dibandingkan dengan Musa, mungkin saya lebih diberkati. Musa 80 tahun baru dipanggil Allah, panggilan Allah. Saya 40-an tahun Allah memanggil saya. Memanggil saya untuk pulang ke Hong Kong. Berjalan berapa tahun? 21 tahun. Hampir mendekat pada 22 tahun. Saya juga berharap agar bisa hidup sampai 120 tahun. Saya juga percaya kita masih punya waktu yang berapa tahun untuk bersama. Tahukah kamu sekarang umur saya sudah berapa? 68 tahun. Masih muda. Musa umur 80 tahun, matanya juga belum kabur. Jadi masih banyak waktu untuk bersama kalian, dan saya bersyukur saya dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kalian juga tahu bahwa Tuhan memakai aku. Kamu harus mengenal aku dan Simo, dan membawa para staf gereja tidak memikirkan tentang diri sendiri. Dan generasi yang kumpulan para pekerja kami, mereka juga sangat baik. Mereka benar adalah pohon kehidupan. Kalau kamu melihat warta, di situ ada lorong kecil, dan mereka dari masa lalunya, mereka di sini dalam pohon kehidupan menjadi pohon kehidupan. Semangat hidup terus dibawa dalam keluarga dan gereja. Dan yang masa depan kita akan lebih luas lagi. Message-nya silakan mendengar akan kebaktian kami yang akan datang ini. Kami harus semangat hidup yang diberikan Tuhan kepada kita harus juga membawa pengaruh bagi orang lain. Dan dengan pengaruh kita mengenal Tuhan, sehingga membawa mereka juga mengenal pada Tuhan. Di sini dikatakan seorang pemimpin sangat penting, termasuk saya dan juga kamu. Di dalam gereja aku adalah pemimpin, di dalam masyarakat kamu juga adalah pemimpin. Yang langsung membawa pengaruh pada masyarakat itu kamu. Tetapi DNA kamu, di dalammu, nutrisi gizi dalammu, di mana kehidupanmu, dari mana kamu dapatkan, yaitu dari Tuhan. Seperti Tuhan yang menyertai Yosua, bagaimana Dia menyertai kita dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan bersama memimpin kita bersama. Dan Tuhan ingin Yehuda menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Abraham agar bangsa-bangsa juga diberkati. Demikian juga kita pemimpin, maka berkat ini juga harus diteruskan. Kita masuk dalam sub yang kedua. Harus
berpegang melakukan perjanjian Tuhan, janji Tuhan. Di sini fokusnya pada hukum Taurat. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, lalu diberikan kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan pada tahun penghapusan hutang, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Dan apabila seluruh orang Israel dan seluruh orang juga harus mendengar hukum Taurat di hadapan hadirat Tuhan, yaitu di Hari Raya Pondok Daun. Mereka juga harus mengumpulkan laki-laki, perempuan, dan anak-anak dan orang asing yang diam di tempatmu, supaya mereka mendengar dan belajar takut akan Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengar dan belajar takut akan Tuhan selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Di sini mereka harus membaca hukum Taurat di depan seluruh orang Israel, ya ini di Hari Raya Pondok Daun dalam 7 tahun, pada setiap 7 tahunnya nih, pada akhir 7 tahun. Musa menulis hukum Taurat kemudian diberikan kepada Bani Lewi dan pengangkut perjanjian Tuhan dan tua-tua Israel, dan memerintah kepada mereka pada akhir 7 tahun harus di Hari Raya Pondok Daun mereka harus membaca hukum Taurat ini di hadapan Tuhan. Di sepanjang sejarah Israel harus demikian. Mereka selama mereka masih di tanah Kanaan, mereka harus berbuat demikian. Firman Tuhan itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat yaitu pohon kehidupan. Mereka harus membacanya agar mereka menerima, agar mereka belajar untuk takut akan Tuhan dan lanjut umur mereka. Firman Tuhan dan perintah Tuhan agar memberi mereka agar hidup. Kita lihat bahwa Musa menulis semua ini kemudian diberikan kepada imam-imam Lewi. Saya percaya ini di zaman Raja Yosia mereka menemukan hukum Taurat, ditulis semuanya di situ. Sesungguhnya telah ditutup oleh debu. Rupanya hukum Taurat harus dibacakan bagi orang banyak. Mengapa kita sekarang mendapatkan begitu banyak bencana-bencana? Rupanya kita telah meninggalkan Allah. Kita harus kembali kepada hukum Taurat Allah, dan kita harus belajar kembali pada takut akan Tuhan. Kalau tidak demikian kita akan musnah. Inilah respon dari tanggapan Raja Yosia di zaman Raja Yosia. Di sini Musa telah memerintahkan agar mereka diperdengarkan bagi orang Israel. Hukum Taurat diberikan di tangan imam-imam Lewi, para imam-imam. Saya pernah, mungkin kalian kenal akan Nabi Shulam dari Israel. Dia adalah pengikut
Yesaya, dia juga terpelajar, dia mau mendirikan gereja. Sesungguhnya dia punya misi. Dia memberi kesaksian kepada bait-bait bagi orang Yahudi. Jadi gerejanya, cara kebaktian mereka hampir sama dengan bait seperti kemah. Saya pernah ikut kebaktian mereka dan mengundang saya untuk berkhotbah. Saya membuka Alkitab dan Yesaya 61 dan tetapi yang saya teliti, puncak dari kebaktian mereka di mana? Iya, benar pada penyembahan dan juga khotbah, tetapi setelah khotbah mereka mengambil kitab hukum Taurat yang terbagi beberapa gulungan. Mereka menggunakan kata huruf Ibrani membaca untuk diperdengarkan bagi orang banyak. Bahkan setelah dibaca, mereka akan mengambil kembali kitab Taurat itu agar diberikan kepada jemaat agar mereka meraba menyentuh kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu diberikan kepada imam-imam dan imam-imam harus membaca dan semua harus mendengar dan juga menjamah kitab itu. Yaitu kamu telah menyentuh pohon kehidupan dan perjanjian Allah dan hukum Taurat Allah. Setiap minggu mereka berbuat demikian. Harus menjamah firman Tuhan. Ini puncak tertinggi dari kebaktian mereka. Tapi kita sekarang, kita tidak maunya satu gulungan satu kitab-kitab Taurat itu. Kita memiliki Alkitab, dan kitab Alkitab bagi saya ini sangat penting. Dimanapun saya akan membawa Alkitab saya ini, dan setiap hari saya membawa Alkitab. Saya akan bawa pulang ke rumah. Saya tidak akan meninggalkan Alkitab saya di rumah atau di gereja, akan selalu mengikuti saya. Apalagi kalau walaupun saya menyetir mobil, saya pun tidak bisa enak hati meninggalkan Alkitab saya di mobil. Saya akan membawanya, sebab bagi saya Alkitab ini sangat berharga. Saya melihat Alkitab saya banyak sekali memori di sini dan perasaan. Tetapi kalau saya membaca di Alkitab yang lain, seperti saya tidak mengenal dia. Mohon Tuhan untuk membantu saya. Maka terhadap Alkitabmu kamu harus mengenal, dan Alkitabmu itu kamu bisa merabanya dan sering-sering letakkan di dalam hatimu. Kamu hargailah firman Tuhan. Dan ada lagi para jemaat, mereka meletakkan Alkitab di depan mobil mereka, berharap agar pada saat ditilang polisi tidak menilang mereka karena Alkitab ini bisa melindunginya agar tidak kena denda. Tetapi sesungguhnya ini tidak ada kuasanya, sebab kalau bagi kita, kalau kamu orang Kristen, kalau kamu melanggar ketentuan, malah kamu akan lebih dimarahi lagi. Di sub yang ketiga, tahu diri tidak sanggup melakukan firman Tuhan. Perjanjian Tuhan pasti akan menghadapi kesusahan.
dari ayat 14 sampai terakhir. Tuhan memanggil Musa dan Yosua di depan kemah pertemuan, berdiri dalam kemah pertemuan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang Israel akan meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, perjanjian Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan mereka. Maka malapetaka serta kesusahan akan ditimpa mereka, karena Allah tidak menyertai mereka. Mereka masuk dalam tanah Kanaan, tetapi mereka meninggalkan Allah. Tuhan Allah tidak lagi menyertai mereka, malah malapetaka dan kesusahan akan menimpa pada mereka, karena tempat ini adalah tempat penuh dengan kuasa kegelapan. Tempat ini bukan padang gurun, tapi tempat ini tempat penyembahan berhala. Mereka mengikuti berhala tempat ini dan melayani mereka. Sesungguhnya sebelumnya mereka adalah umat Allah. Mereka memilih mereka dan juga Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka. Tetapi mereka sampai tanah Kanaan, mereka menikmati kemakmuran, mereka sombong. Merasa ini karena usaha mereka sendiri, dan mereka meninggalkan diri dan berpaling pada perjanjian Allah. Di Alkitab ini mereka tujuannya tahu bahwa Dialah Tuhan Allah, dan juga menyuruh Musa menulis nyanyian untuk menjadikan kesaksian. Pertama, Tuhan telah memberitahukan Musa bahwa orang Israel akan demikian. Jadi saudara semua, janganlah kita tinggi hati, kita jangan sombong. Janganlah kamu mengira kamu sangat tertenar hari ini dan merasa di atas dunia ini Tuhan memilihmu, dan juga di antara gereja-gereja kamu dipilih Tuhan. Kita di gereja yang baik ini, Tuhan memilih saya menjadi ketua sel. Kita sombong? Ya, memang di tengahnya kita memang diberkati. Hari ini kalau kamu di 611 kamu diberkati. Kalau kamu sampai sekarang tidak diberkati, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Tetapi pada saat kamu diberkati, kamu harus tahu bahwa akan kejahatanmu sendiri punya dosa. Bisakah kita berpegang pada janji Allah? Sesungguhnya pada menerangkan 10 perintah Tuhan, setiap perintah itu mengingatkan diri sendiri. Saya sendiri juga lemah, ada kekurangan. Saya pun tidak sanggup melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya hanya mohon belas kasihan Allah. Saya tahu akan kelemahan diri saya. Jadi saya sering untuk merendahkan diri saya. Walaupun sekarang gereja sudah sampai 10.000 jemaat dan juga banyak sub-sub cabang-cabang gereja. Saya tidak berharap akan para pastor gereja yang lain terhadap saya. Saya dengan yang lain, ya, saya juga sama sebagai saudara yang kecil. Kita sesama juga manusia. Saya terima kasih Tuhan, saya ada Simo, istri saya, dan juga para pekerja gereja sangat mencintai saya, dan juga para murid-murid saya, dan Iben ada bersama saya. Dia senang melayani saya, apapun mau melayani saya. Tetapi setiap melayani saya ditegur oleh Simo, kamu cuma orang mau melayanimu, umurmu makin tua, kamu harus melayani orang lain, bukan kamu dilayani orang lain. Saya jawab, iya saya tahu. Maka Iben, kamu jangan mencelakakan aku.
Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Istri saya selalu memperingati saya. Jangan kebiasaan atau berharap orang lain untuk melayani. Yesus datang di dunia ini bukan untuk minta dilayanin orang, tetapi dia melayanin orang, mencari hati-hati yang remuk hati, yang merana. Dan banyak sekali orang yang keluar dari padang gurun bertemu dengan kekasihnya. Kita juga dalam padang gurun, kita juga banyak kekurangan dan kelemahan. Tuhan berfirman kepada Musa, orang Israel juga lemah, mereka berpaling kepadaku. Pada harinya penuh mereka telah diberkati, mereka akan melupakan saya, melupakan aku. Setelah kitab 5 Musa, yaitu zaman hakim-hakim, kita sangat lemah. Dalam kemah pertemuan, Tuhan Allah melakukan beberapa perkara. Pertama, kepimpinan itu diserahkan kepada Yosua. Dari Musa diberikan kepada Yosua. Di pasal 23, kepada Yosua bin Nun diberikan perintah, firman-Nya kuat dan teguh karena hatimu. Ini adalah firman Tuhan yang dikatakan langsung kepada Yosua. Dan juga dikatakan, aku akan menyertai, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepadamu, kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Kemudian ayat 24, Musa menulis perkataan hukum Taurat dan diberikan kepada orang-orang Lewi dan pengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan juga diletakkan di samping tabut perjanjian Allah. Ini tujuannya apa? Agar menjadi saksi bahwa orang Israel akan meninggalkan Tuhan. Saudara semua, hari ini kita diselamatkan. Kamu di gereja 611, kamu di gereja 611, kamu diberkati. Tetapi kita tahu kita tidak sanggup melakukan perjanjian. Kita perlu Yesus, kita perlu juru selamat. Kita bolak-balik juga orang berdosa. Kita perlu akan keselamatan Allah. Kita harus sering-sering mengaku dosa. Tuhan mengampun, Allah Maha Pengampun. Allah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Apa yang Dia berikan kepada, tahu semua ini kepada kita, memberikan karunia-Nya. Kamu akan berbuat demikian. Pada saat kamu kembali bertobat, aku akan mengasihimu. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita, membantu kita. Amin. Haleluya. Ya Allahku, aku mau mendengar firman-Mu, mendengar setiap firman-Mu. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri. Kami harus meneguhkan, memastikan Engkau adalah Allahku.主啊，我将你紧握。
Ya Tuhan, firman-Mu kami tulis di dalam loh hati kami. Hari ini firman-Mu memberitahu kepada kami bahwa kami selalu tidak bisa berpegang pada perjanjian-Mu. Saudari semua, kita merenungkan lagi keadaan kita. Kita memang mengikuti Tuhan, tetapi kita sering-sering masih berada dalam dosa kita. Kita perlu akan belas kasih Tuhan. Kita perlu keselamatan dari Tuhan. Kita perlu keselamatan, kita perlu Yesus. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni dosa kita, mohon Tuhan mengampuni kelemahan kita. Bukan hanya kalian, termasuk saya sendiri juga penuh dengan kelemahan. Sampai sekarang saya pun tahu saya tidak sanggup melakukannya. Kita beritahu pada Tuhan, Tuhan kami perlu kasih karunia, perlu akan belas kasihan-Mu. Kami orang yang berdosa, kamu perlu akan keselamatan Engkau. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan mohon pengampunan, sungguh aku lemah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang di hadapan-Mu bagi diriku sendiri, bagi saudara-saudara kami dimanapun berada. Bapa, ampunilah dosa kami. Kami sering di dalam-Mu, dalam perjanjian-Mu, dalam firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak berdaya, seringkali kami tidak sanggup melakukannya. Ada kalanya kami mengucapkannya, tetapi kami tidak bisa melakukannya. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kesombongan kami, ampunilah ketinggian di kami. Kami menganggap kami sanggup melakukannya, tetapi kami tetap lemah. Mohon Engkau mengampuni kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Hidup kami di setiap saat, dimanapun Tuhan, kami tidak bisa lepas dari belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon pada Engkau untuk terus mengingat kami, memimpin kami. Tolonglah kami agar kami bisa berpegang setiap perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu, agar kami bisa melakukan setiap perjanjian-Mu. Saudara semua,
kita kita tidak mau mendengar orang-orang yang perkataan orang seperti orang tua kita, ketua sel, pemimpin kita. Kita tidak mau mendengar apa yang mereka beritahukan kepada kita. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita dan juga demi hidup mereka, orang-orang yang diletakkan di hadapan kita, pemimpin kita, para pemimpin kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan memberikan pendamping pada saya. Saya berterima kasih. Dia sering memperingati saya dan saya juga berterima kasih ada ketua sel, ada Pastor Josh dan juga Simo yang menolong saya. Di saat saya terjatuh dalam dosa, mereka selalu berbicara dalam kehidupan saya sehingga setiap kata-kata mereka menjadi berkat dalam hidup saya. Bapa, saya berterima kasih. Bapa sorgawi, kami perlu akan kebenaran dari-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di setiap orang yang Kau berikan di dalam hidup kami. Sungguh karena kasih mereka mengucapkan kata-kata yang benar untuk memperingatkan kami. Tuhan, kami berterima untuk untuk mengubah kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami di orang tua kami, pastor. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Mohon Engkau mengampuni kami kadang kalanya kami apa yang dari pemimpin kami katakan, kata mereka terlalu tidak bisa kami menerima, bahkan kami menolak, bahkan kami pun membangkang. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Sesungguhnya apa yang mereka beritahukan kepada kami atau mereka peringatkan bagi hidup kami itu adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami berterima kasih kepada Engkau. Saya kamu, kalau kamu ketua sel atau guru sekolah atau pastor, kamu berdiri. Dari hari ini renungan pagi memberitahu pada kita pemimpin itu sangat penting. Kita di hadapan Tuhan, apa yang kita teruskan kepada orang bawahan kita, kalau kita rusak, kita tidak baik, maka pun kita yang terus kita teruskan itu tidak baik. Dan saya semua guru, ketua sel, kita berdoa agar kehidupan kita bisa membawa pengaruh bagi generasi ke generasi, dan juga mengundang kalian untuk berdoa untuk mereka agar kehidupan mereka semakin seperti Yesus, dan agar hidup mereka bisa menghidupkan kebenaran seperti yang di dalam Alkitab. Ya Tuhan, tolonglah kami. Engkau sekali lagi memberitahukan kami sangat menghargai setiap pemimpin. Aku dalam nama Tuhan Yesus menyatakan kita setiap orang yang menjadi pemimpin memilih untuk mengikuti Engkau. Kami hanya mengikuti Engkau. Kau masuk dalam kebenaran-Mu dan masuk dalam firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Engkau tahu kami lemah. Tapi Tuhan, kami mau berkata kepada-Mu, kami mau bertobat, dan mohon Engkau pakai kami. Pakailah hidup kami, mulut kami, kami, setiap apa yang katakan yang keluar dari mulut kami menjadikan berkat bagi orang lain dan juga menjadi contoh bagi orang lain. Bahkan berkatilah setiap yang mengangkat tangan dan juga Engkau mengangkat saudara-saudari kami, biar kami menjadi seorang pemimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Silakan duduk. Musa akan meninggal dan generasi yang baru akan datang. Orang Israel menghadapi Sungai Yordan, menghadapi orang Kanaan di depan mereka, dan menghadapi akan kelemahan mereka, akhlak mereka yang rusak. Di masa mereka masuk tanah Kanaan, pada saat mereka hidup dengan kemakmuran kelimpahan, mereka akan meninggalkan Tuhan dan berpaling pada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Adakah yang bisa membantu mereka? Kita menghadapi dunia hari ini, keadaan kita sungguh tidak mudah. Kita masih pada pandemik ini. Kita percaya pandemik akan berlalu. Tetapi setelah pandemik berlalu, bagaimana dengan dunia ini? Seperti orang Israel, mereka meninggalkan padang gurun dan masuk tanah Kanaan. Apa yang mereka hadapi? Bagaimana masa depan mereka? Apakah terus ada penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan bersama mereka? Seorang pemimpin itu sangatlah penting. Firman Tuhan itu sangat penting. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Ambil Alkitabmu, letakkan di hatimu. Di hari-harimu ada pemimpin. Di dalam hatimu harus memikirkan Tuhan, bagaimana Allah yang memimpinmu, yang memberkatimu, memimpinmu untuk berjalan, yaitu lewat pemimpinmu, para pemimpinmu, dan juga firman Tuhan. Menghadapi perubahan di masa depan, Allah menyertai pemimpinmu, menyertai hamba-hambanya, hamba-hamba yang dipilih. Tuhan lewat hamba-hambanya untuk menolongmu. Firman Tuhan membimbingmu. Hati kita harus menghargai, harus mengenal para pemimpinmu, mengenal firman Tuhan. Mari ikutin berdoa. Allah Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih Engkau memilih aku, mengasihiku dan memilihku. Aku tahu akan kemerosotanku, kelemahanku, mohon Engkau mengampuni aku. Aku sering-sering lupa mengandalkan diri sendiri, merasa apa yang keberhasilan saya karena usaha sendiri. Tidak tahu bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Kami akan bersalah kepadamu, berdosa pada Engkau, bersalah pada orang yang memimpin saya. Bahkan kami akan membelakangi firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Roh Kudus, tolonglah aku agar firman-Mu tertulis di dalam loh hatiku, agar hatiku berpegang para pemimpin saya, mengikuti Engkau, percaya akan Engkau.
Tuhan, berilah semua ini kepada saya, berkati saya agar saya bisa merendahkan diri dan taat. Dan juga kami bisa memakai kuasa yang Kau berikan kepada kami, menerima petunjuk-Mu, menerima dari Engkau berikan apa yang dari gereja-Mu, segala kuasa ini agar kami bisa teruskan di tempat kerja kami sampai pada perkumpulan sel grup kami dan keluarga kami. Tuhan, tolonglah aku. Aku mau mengikuti Engkau, dan aku juga mengaku ketidaksempurnaanku. Mohon Engkau menolongku, berkatilah aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, anakku. Engkau rela untuk mengikuti orang-orang yang dipilih Tuhan. Kamu rela mengikuti firman-Mu. Aku akan memberkatimu. Engkau tempat yang aku pilih tetapkan padamu. Engkau menikmati hari kemakmuran dan panjang umurmu. Segala sakit penyakit, segala malapetaka tidak akan mendekat padamu. Anakku, dekatlah padaku. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, agar di dalam hidupmu sukses dengan lancar, penuh dengan sukacita, dan juga Tuhan melepaskan kamu dari malapetaka dan bencana. Diberkatilah kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin.